Shalom teman-teman Youth, bagaimana kabarnya semua? Saya percaya kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih melaksanakan ibadah secara online, tapi saya percaya kita masih semangat, bersuka cita untuk memuji, memuliakan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau Bapa menjadi korban yang berbau harum di hadapan. Berkati para hamba-Mu yang akan melayani Engkau, WL Singer, pemain musik Kau berkati. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga setiap kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksud lewat firman-Mu Bapa, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth Kadoya. Shalom. Malam hari ini kita akan ibadah kembali secara online. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami menyanyikan lebih lagi nama-Mu Tuhan. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab nama-Mu mulia Tuhan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu Ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji nama-Mu. Bersama-sama kita katakan tinggi. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan tinggi. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Yes, Lord. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebab tak ada ketakutan dalam nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di
Shalom teman-teman semua. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Meskipun pertemuan kita hari ini juga masih daring ya, kita masih searah nih. Namun tetap sangat menyenangkan buat saya bisa bertemu dengan teman-teman semua hari ini. Dan juga bisa sama-sama belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Oke. Hari ini kita akan bicara mengenai managing expectations, teman-teman. Atau dalam bahasa Indonesia adalah menjaga ekspektasi kita. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita coba ngerti dulu ya dasar-dasar dari konsep ekspektasi ini, teman-teman. Oke, secara umum, ekspektasi itu bisa punya dua arti, teman-teman. Arti yang pertama adalah, itu adalah sebuah keyakinan yang mendalam bahwa sesuatu hal akan terjadi atau berlaku di kemudian hari gitu ya. Misal, saya punya ekspektasi bahwa dalam beberapa tahun ke depan di Indonesia kita akan jadi cashless society. Maksudnya, suatu kondisi di mana pembayaran itu lebih banyak yang non-tunai daripada tunai. Ini adalah arti ekspektasi yang pertama, teman-teman. Sedangkan arti yang kedua adalah ekspektasi itu adalah keyakinan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dicapai seseorang. Misal, saya yakin kamu bisa dapat ranking 1 di kelas gitu ya, kalau kamu mau lebih rajin belajar. Di mana ekspektasi ini biasanya berhubungan dengan ukuran kesuksesan atau keberhasilan seseorang gitu. Dan ekspektasi ini bisa timbul dari diri sendiri atau dari orang lain juga gitu. Ini adalah penjelasan ekspektasi yang kedua, dan yang kita mau bahas hari ini lebih terkait sama penjelasan yang kedua ini, teman-teman. Nah, waktu kita masih anak-anak dulu, ekspektasi kita itu kebanyakan diatur sama orang lain gitu ya. Masih ingat ya teman-teman ya, pada waktu kita masih kecil, orang tua kita mengharapkan kita mau makan sayur, dan semua makanan yang disediakan, mereka expect kita habiskan. Orang tua kita mengharapkan kita dapat nilai baik, dapat ranking tinggi di sekolah. Itu ekspektasi orang tua kita terhadap kita, gitu ya. Orang tua kita mengharapkan kita hormat pada orang lain, keluarga yang lebih tua dari kita. Itu ekspektasi juga. Nah, sebagai akibatnya gitu ya, kita ini jadi terbiasa, teman-teman. Dari sejak kecil itu terbiasa hidup di bawah ekspektasi orang lain gitu ya, atau tepatnya tunduk sebenarnya. Tunduk pada ekspektasi orang lain, karena sejak kecil kita ini dibiasakan untuk tunduk pada otoritas tertentu, dan pada akhirnya tunduk pada ekspektasi orang-orang tertentu tersebut gitu ya. Nah, saat kita bertumbuh dewasa gitu ya, makin banyak orang lain di sekitar kita yang memiliki ekspektasi terhadap kita gitu. Ekspektasi mereka juga macam-macam terhadap kita gitu ya. Dan pada akhirnya ekspektasi orang-orang yang di sekitar kita itulah yang membentuk kita gitu. Karena pada dasarnya kita tuh nggak pengen mengecewakan orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Atau tepatnya kita tidak ingin ekspektasi mereka atas kita itu tidak terpenuhi gitu. Nah, akibatnya banyak orang itu tidak bisa menikmati hidupnya, teman-teman. Kenapa? Karena dia berusaha keras gitu ya agar dapat memenuhi ekspektasi orang lain dalam hidupnya gitu. Dan pada akhirnya malah hidup dalam kondisi tertekan gitu dan kehilangan motivasi. Kenapa? Karena seringkali kita merasa gagal memenuhi ekspektasi orang lain terhadap kita itu, teman-teman. Dan menariknya, seringkali ekspektasi terbesar dalam hidup kita ini bukan datang dari orang lain, tapi justru dari ekspektasi kita sendiri atas apa yang kita bayangkan akan terjadi dalam hidup kita, atau yang kita bayangkan harus kita lakukan. Gambaran ideal gitu kira-kira dari hidup kita gitu ya. Gambaran ideal dari hidup yang kita harus jalani, atau dalam bahasa Inggrisnya dibilang sebagai ideal self. Misal, waktu kita SMA dulu, atau kita masih SMP deh gitu ya, waktu kita masih SMP dulu, kita punya ekspektasi, oh saya harus masuk di SMA favorit.
Nah, lanjutnya waktu kita SMA, kita bayangin, wah kita harus kuliah di universitas negeri nih, atau di universitas favorit lah minimal gitu ya, atau kalau bisa kuliah di luar negeri. Gitu. Ekspektasi gitu, kita pengen begini, kita bukan ekspektasi itu beda ya sama cita-cita atau sama impian. Ekspektasi kita itu kita ngebayangin sudahan atau kita merasa bahwa ini kita harus ada di posisi ini gitu. Kira-kira seperti itu. Terus nih teman-teman, pada saat kita kerja juga mungkin kita membayangkan, oh kerja itu harus kerja di tempat yang kita sehari-hari berdasi, pakai baju keren, bermerek gitu ya, kerjanya di daerah Sudirman situ gitu, di tempat yang keren, mentereng, tiap hari makan siang di mall, sebulan sekali perjalanan dinas ke luar negeri gitu. Oh, ini ekspektasi kita macam-macam. Kita ekspektasi kita setiap tahun gaji kita naik 10%, 15%, atau bukan cuma 10%, 15% kali. Mungkin setiap tahun kita bayangin, wah gaji kita naik 50% lebih besar. Tahun depannya kita expect 50 tahun lebih besar gitu ya. Itu ekspektasi. Bukan harapan, bukan cita-cita gitu, tapi ekspektasi. Wah, ini kerja gue bagus nih. Gue expect tahun depan gaji gue double gitu misalnya. Itu ekspektasi, teman-teman. Nah, gini teman-teman, bukannya kita nggak boleh punya ekspektasi gitu ya, atau mimpi besar seperti contoh di atas. Tapi masalahnya seringkali pada saat kita gagal mencapai kondisi tersebut, banyak dari kita yang merasa jadi orang gagal. Karena kita seolah-olah kita merasa tidak mampu memenuhi apa yang kita inginkan sendiri atau yang kita expect sendiri gitu teman-teman. Dan seringkali hal ini membuat banyak orang jadi down, jadi frustasi, dan seringkali merasa dihantui gitu ya oleh kegagalan tersebut gitu. Nah, maka dari itu hari ini kita akan coba meluruskan hal-hal tersebut di atas gitu, supaya kita tidak sampai mengalami apa yang barusan saya sampaikan. Hari ini kita mau belajar ekspektasi dari 3 sudut pandang. Yang pertama, saya pengen kita meluruskan ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Nah, ada satu fakta penting teman-teman mengenai ekspektasi yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa ekspektasi itu dibuat berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan sebuah standar. Beda nih, asumsi, standar. Untuk membuat lebih jelas, mungkin saya pakai contoh gitu ya, teman-teman. Masih ingat mungkin teman-teman pada saat kita sekolah dulu, SMA dulu gitu ya. Di sekolah itu ada standar. Kalau kita mencapai nilai 70 di suatu mata pelajaran, maka kita akan dianggap lulus atau berhasil dalam mata pelajaran tersebut. Angka 70 ini standar, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman belajar dan semua mata pelajaran yang teman-teman ambil dalam 1 tahun itu nilainya di atas 70 semua, pasti nih, teman-teman akan naik kelas. Kenapa? Karena teman-teman memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Ada standar yang ditetapkan, nilainya 70, dan teman-teman memenuhi standar tersebut. Pasti lulus. Maksud saya pasti naik kelas. Ini nggak bisa ditawar, karena kita memenuhi standar itu. Nah, di samping itu, selain standar tadi, ada yang namanya asumsi. Asumsi itu misalnya, kamu harusnya bisa jadi ranking 1 di sekolah. Ya. Kan kamu semuanya lulus nih, di atas 70 semua nih. Kamu harusnya bisa nih jadi ranking 1. Itu asumsi, teman-teman. Kenapa? Karena asumsi itu dibuat berdasarkan beberapa hal. Misalnya, gitu ya, bahwa bukan hanya nilai kita dapat 70 tuh kalau mau ranking 1 kan. Kalau mau ranking 1 itu nilai kita harus 100 nih. Dan kita expect bahwa, wah bisalah saya belajar sehingga nilai saya 100 semua. Itu ekspektasi teman-teman. Beda ya. Kalau standar 70, lulus. Ekspektasi, aku bisa 100 semua. Kenapa itu jadi ekspektasi gitu ya? Karena bisa jadi pada saat kita belajar, ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Pada saat kita ulangan, ada teman kita yang lebih pintar dari kita. Ada teman kita yang hasilnya lebih bagus dari kita gitu ya. Dan itu asumsi semua kan. Kenapa? Itu asumsinya bahwa pada saat ujian kita nggak sakit, pada saat ujian kita cukup istirahat, cukup tidur gitu ya, sehingga pada saat ujian udah prima kondisinya gitu ya. Pada saat hari ujian juga kita nggak terlambat ke sekolah gitu ya. Asumsinya itu ekspektasinya itu dibuat berdasarkan macam-macam asumsi. Bahwa pada hari itu saya sehat, saya bisa belajar dengan baik, saya nggak sakit, saya nggak gatel-gatel badannya, guru saya juga nggak
nggak yang macam-macam gitu ya. Nah, kebayang ya, ada standar yang harus dipenuhin, ada cita-cita, ada target yang harus dipenuhin, ada asumsi di sisi lain. Asumsi atau ekspektasi gitu ya. Ekspektasi yang dibuat berdasarkan asumsi. Dua hal yang berbeda nih teman-teman. Standar, ekspektasi. Nah, Ayub 6 ayat 20 menceritakan tentang apa yang terjadi jika hidup kita itu terlalu dikuasai oleh ekspektasi kita gitu ya. Atau asumsi kita. Gitu. Ayub 6 ayat 20, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana gitu ya. Atau dalam terjemahan The Message mungkin bunyinya lebih jelas. They arrive so confident. But what is disappointment? They get there and their faces fall. Jadi dikatakan sini, mereka orang-orang di sini dikatakan gitu ya, mereka kecewa dengan keyakinan mereka. Kenapa? Karena mereka arrive so confident. Mereka yakin gitu. Mereka punya ekspektasi tinggi gitu atas apa yang mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi? Mereka sampai di tujuan mereka dan mereka kecewa. Kenapa? Karena asumsi mereka terlalu besar, ekspektasi mereka terlalu besar. Gitu. Hati-hati teman-teman. Ayub ini memperingatkan kita agar kita ini jangan hidup dari asumsi kita. Gitu ya. Jangan cuma, oh kita berpikir bahwa seperti ini. Kita berasumsi bahwa bisa seperti ini. Kita expect bisa seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena asumsi kita itu bisa mengecewakan kita. Kondisi di sekitar kita itu bisa saja terjadi tidak seperti yang kita inginkan, teman-teman. Dan seringkali itu bisa terjadi ya. Meleset, asumsi kita meleset itu bukan sesuatu hal yang aneh. Gitu. Bisa terjadi, teman-teman. Seseorang pernah menulis quote yang menarik seperti begini gitu ya. The most hurting thing in this world is expectation. Jadi hal paling menyakitkan di dalam dunia ini adalah ekspektasi. Atau tepatnya kalau kita tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Betul sekali teman-teman, gitu ya. Kalau kita hidup di bawah segala macam ekspektasi kita atas hidup kita sendiri, maka kita akan mengalami berbagai tekanan, berbagai kesulitan, stres yang nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena hidup kita itu ditekan sama ekspektasi kita gitu. Nah, dari sini kita belajar teman-teman bahwa cara terbaik untuk menjaga atau memanage ekspektasi kita adalah dengan mengurangi asumsi-asumsi kita dan menggantikannya dengan standar atau kesepakatan atau target yang lebih clear yang kita buat, dan mungkin juga harus ada kesepakatan dengan orang-orang sekitar kita, dan yang penting dengan diri kita sendiri. Target yang kita buat dengan kesepakatan dengan diri kita sendiri. Karena kita harus sadar teman-teman ya, bahwa keadaan di luar sana banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, dan sebagai akibatnya kita harus bisa menerima kenyataan yang terjadi day after day gitu ya. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk mencoba mulai mengisi hidup kita dengan target, bukan hanya dengan ekspektasi-ekspektasi, tapi dengan target kita, dengan impian, bukan dengan impian gitu ya, impian-impian saja, tapi dengan sesuatu yang lebih real, dengan target kita. Karena target itu akan membuat kita bertindak, sedangkan ekspektasi itu kadang-kadang malah jadi beban buat kita. Hal kedua yang mau kita pelajari adalah untuk meluruskan pandangan kita mengenai ekspektasi orang di sekitar kita kepada kita. Nah, ada satu ayat yang ingin saya bacakan untuk teman-teman hari ini dari Galatia 1 ayat 20. Jadi bagaimana sekarang? Akankah kucari atau adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Atau dalam terjemahan New King James Version, bunyinya sebagai berikut. For do I now persuade man or God? Or do I seek to please man? For if I still pleased man, I would not be a bondservant of Christ. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Pada saat orang-orang lain di sekitar kita punya ekspektasi terhadap diri kita, gitu ya, di atas ekspektasi mereka itu, atau bahkan di atas ekspektasi kita sendiri, yang terpenting dalam hidup kita yang diingatkan Paulus di sini adalah kita ini harus hidup sesuai dengan ekspektasi Tuhan. Orang lain boleh menetapkan ekspektasi-ekspektasi atas kita. Orang tua kita ingin kita sukses dengan kriteria mereka.
teman-teman kita ingin kita melakukan apa yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Macam-macam ekspektasi itu boleh timbul dalam hidup kita, boleh muncul di sekitar kita gitu ya. Tapi yang penting adalah hidup kita ini sesuai dengan ekspektasi Tuhan, teman-teman. Di atas semua ekspektasi orang-orang tadi. Kenapa begitu? Karena ekspektasi Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Misal nih teman-teman, pada saat kita kuliah nih, orang tua kita punya ekspektasi misalnya, kamu tuh harus jadi ranking 1, kamu harus jadi yang terbaik. Kamu harus melakukan segala sesuatu supaya kamu ranking 1. Dan beban ekspektasi itu kadang-kadang begini, kalau kita memang sanggup dan kita bisa belajar dengan baik gitu ya, mungkin ekspektasi itu tidak berlebihan. Tapi mungkin buat beberapa orang, ekspektasi itu berlebihan. Kenapa? Karena mungkin memang kemampuan belajarnya tidak sekuat orang lain. Ada ya teman-teman ya, orang-orang yang memang tidak quote-unquote sepandai orang lain gitu ya. Belajar effortnya sudah besar, tapi hasilnya nggak banyak. Dan ditekan dengan ekspektasi orang lain, ditekan dengan ekspektasi orang tuanya, bisa jadi bandel gitu ya, bisa jadi nakal gitu. Kenapa? Pada saat ujian, aduh aku harus jadi nomor 1 nih. Orang tua aku expect aku jadi nomor 1. Sehingga akhirnya mereka menghalalkan segala cara gitu. Mereka nyontek lah, minjem kerjaan temennya lah, copy paste kerjaan orang lain gitu. Sehingga akhirnya mereka melakukan kecurangan, melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita cegah, teman-teman. Ekspektasi Tuhan itu harus di atas ekspektasi kita, harus di atas ekspektasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan manusia, tapi pada akhirnya nggak menyenangkan Tuhan. Ingat ya teman-teman ya, yang dikatakan di sini tidak berarti kita tidak memperhatikan orang lain apa yang orang lain inginkan dalam hidup kita gitu ya, atau apa yang orang lain harapkan dalam hidup kita. Tapi lebih kepada prioritas kita yang tertinggi adalah untuk memperhatikan apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan expect dalam hidup kita gitu ya. Sehingga jika ada perbedaan antara apa yang orang lain harapkan dan apa yang Tuhan harapkan, kita langsung tahu. Udah, saya harus mengesampingkan ekspektasi orang lain dan saya akan memenuhi apa yang menjadi ekspektasi Tuhan dalam hidup saya. Ya, kita perlu terus teman-teman ya berusaha mendalami apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan dalam hidup kita lewat doa kita, lewat perenungan kita atas firman Tuhan, sehingga kita makin mengerti ini apa yang menjadi ekspektasi Tuhan. Dan kita bisa memprioritaskan ini dalam hidup kita di atas ekspektasi kita ataupun ekspektasi orang lain. Yang ketiga, teman-teman jangan lupa saya juga ingin mengajar saya ingin share bagaimana kita perlu meluruskan pandangan kita mengenai konsekuensi kalau misalnya kita gagal memenuhi ekspektasi kita sendiri atau ekspektasi orang lain di sekitar kita. Nah, ini yang mau kita sama-sama pelajari adalah bagaimana menangani kegagalan kalau kita tidak bisa memenuhi ekspektasi kita atau ekspektasi orang lain dalam hidup kita sendiri. Nah, untuk satu hal yang perlu kita sadari adalah yang saya bilang kegagalan tadi, itu seringkali bukan kegagalan yang real gitu ya, kegagalan yang benar-benar fail gitu, tapi kebanyakan adalah kegagalan memenuhi ekspektasi, baik kegagalan memenuhi ekspektasi kita sendiri atau kegagalan memenuhi ekspektasi orang lain. Masih ingat contoh sekolah tadi teman-teman? Pada saat kita mendapat nilai 75 di semua mata pelajaran kita memenuhi standar untuk naik kelas. Tapi pada saat itu, kita seolah-olah gagal memenuhi ekspektasi orang lain, kan? Atau orang tua kita juga. Gitu. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita yang ternyata nilai rata-rata 90, 100, sehingga mereka dapat ranking 1, 2, 3, 4, 5, dan saya ranking saya yang nilai rata-rata 75, tidak sebaik rata-rata teman-teman saya, sehingga ranking saya tidak sebaik ranking orang lain. Apakah saya gagal? Dari sudut pandang standar, saya tidak gagal. Karena saya sudah memenuhi apa yang disyaratkan sekolah. Dari sudut pandang ekspektasi, saya gagal. Ini teman-teman yang harus diluruskan dulu gitu ya. Kegagalan itu seringkali adalah, yang saya maksud di sini adalah kegagalan memenuhi ekspektasi kita atau kegagalan memenuhi ekspektasi orang lain. Bukan kegagalan yang failure gitu, yang fail benar-benar gagal gitu. Nah, untuk mengatasi kegagalan yang model gini teman-teman,
Paulus memberikan saran yang sangat baik buat kita untuk menyikapinya, gitu ya. Yang kita bisa lihat dalam Filipi 3 ayat 13-14 sebagai berikut. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, perhatikan apa yang diajarkan Paulus di sini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Nah, teman-teman, coba bayangkan analogi yang Paulus ceritakan di sini. Jadi Paulus menggambarkan seorang pelari yang sedang bersiap-siap menghadapi pertandingan. Dan teman-teman coba bayangkan gitu ya, bahwa pada saat dia mau bertanding, dia lihat seorang lawan yang pernah mengalahkan dia dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu. Nah, kira-kira apa yang ada di benak si pelari? Pasti dia pikir, wah, ada lawanku yang kuat ini gitu. Gila nih, ada saingan terberatku dan dia pernah mengalahkan aku berkali-kali gitu. Nah, pada saat kegagalan si pelari itu menjadi referensi dia gitu, menjadi patokan dia dalam hidupnya sehingga dia berpikir, aduh, aku nggak bisa menang lagi hari ini. Pada saat itu dia udah gagal. Pulang aja. Kalau istilah anak zaman sekarang, pulang aja lu udah nggak usah akan bertanding. Kenapa? Karena pikiran dia udah bilang dia gagal. Dia berpikir bahwa saya dulu pernah gagal dan hari ini pasti gagal lagi. Itu yang nggak boleh terjadi, teman-teman. Paulus katakan di sini adalah dan berlari-lari mencapai tujuan. Kemarin boleh gagal, kemarin dia boleh kalah, nggak apa-apa. Hari ini dia harus menang. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk bertanding hari ini, dan dia hari ini harus menang. Dia hari ini bisa menang. Dia hari ini punya possibility untuk menang. Hari ini dia punya chance untuk menang. Itu yang Paulus inginkan dalam hidup kita, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang dikatakan oleh Paulus di sini ya. Bukan mereferensikan kegagalan kita sebagai, ya memang saya kayak gitu, saya orangnya pasti gagal, kalau bikin gini nggak bisa, bikin gitu nggak bisa. Bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, teman-teman. Tuhan ingin kita mempersiapkan diri dengan baik. Setiap hari kita menjadi seorang yang lebih baik. Setiap hari kita mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Dan itu yang dijadikan referensi kita. Jangan jadikan kegagalan kita itu sebagai referensi kita, teman-teman. Jangan. Gagal itu boleh terjadi. Karena yang lebih, dan apalagi yang saya katakan, gagal itu seringkali adalah gagal memenuhi ekspektasi orang lain. Gitu ya. Failure boleh terjadi, kegagalan boleh terjadi. Tapi ingat, Tuhan punya sesuatu yang baru untuk teman-teman hari ini. Tuhan bisa kerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa hari ini, teman-teman. Kemarin kita gagal, 2 hari lalu kita gagal, minggu lalu kita gagal. Orang lain punya ekspektasi terhadap diri kita dan kita gagal memenuhi itu. Tapi hari ini Tuhan bisa bikin kita berhasil. Hari ini Tuhan bisa bikin perkara luar biasa dalam hidup kita. Kasih Tuhan tuh nggak berkesudahan, kata firman Tuhan, selalu baru. Rahmatnya selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Nggak masalah apa yang terjadi kemarin. Selama kita bisa belajar dari kegagalan itu, kita bisa lihat apa yang harus kita improve dan kita mau improve. Maka hari ini Tuhan bisa bikin perkara luar biasa dalam hidupmu. Tuhan bisa bukakan tingkap-tingkap langit yang selama ini mungkin tertutup untukmu. Tuhan bisa bikin langkah-langkah atau perkara-perkara ajaib yang selama ini kalian harapkan, yang selama ini kita harapkan dan nggak terjadi. Selama ini belum terjadi, tapi Tuhan bisa buka hari ini kalau Tuhan mau. Yang penting kita manage hidup kita sendiri. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan itu dalam hidup kita, teman-teman. Satu kata kunci terakhir yang ingin saya share buat teman-teman di hari ini adalah let go and let God. Apa artinya, teman-teman? Artinya, lepaskanlah, serahkanlah semua ekspektasimu kepada Tuhan. Tinggalkan semua kegagalanmu di belakangmu, dan izinkan Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidupmu. Amsal 16 ayat 3 menguatkan hal ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Atau dalam terjemahan New King James Version bunyinya sebagai berikut. Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Mari teman-teman kita belajar untuk kita jaga ekspektasi kita dengan baik. Kita manage ekspektasi kita dengan baik. Supaya hidup kita ini nggak terbebani oleh ekspektasi-ekspektasi kita sendiri. Hidup kita nggak terbebani oleh kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Tapi kita punya kekuatan
kita punya harapan, kita punya target untuk terus maju. Sehari lepas sehari, melakukan yang terbaik hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang efektif, saudara. Seperti pelari yang tidak terikat oleh beban kekalahannya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi maju dengan keyakinan bahwa ia telah melatih dirinya, bahwa ia telah mengimprove dirinya, bahwa dia akan melakukan yang terbaik sehingga dia bisa menang hari ini, teman-teman. Manage your expectation. Hiduplah dalam standar dan cara pandang Tuhan, dan lihat perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom Yud, apa kabar malam hari ini? Saya percaya dan berharap kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Atas nama Bethel Youth Kedoya, mengucapkan terima kasih buat Ko Daniel yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan tertolong untuk kita bisa memiliki ekspektasi yang lebih baik ke depan dalam keadaan saat ini. Nah, sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah kita teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami bisa mendengarkan isi hati Tuhan, kami bahkan memuji, menyembah Tuhan bersama-sama berfellowship dalam ibadah kami. Terima kasih walaupun masih secara daring, kami percaya kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami, memenuhi hidup kami, memampukan kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, dan kami percaya setiap pergumulan kami hadapi, Tuhan sebagai sumber jawaban. Teman-teman yang mempersiapkan ibadah hari ini juga, Tuhan tolong dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dalam hal-hal yang kehidupan pribadi mereka, Tuhan sebagai sumber jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati Ko Daniel dimanapun berada. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk seluruh pemimpin rohani kami dimanapun berada. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Pak Jokowi, Pak Kiai Maruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa sungguh kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat dalam menghadapi setiap keadaan. Baik keadaan ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik, keadaan ancaman-ancaman keamanan bangsa kami, kerusuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah campur tangan Tuhan untuk bangsa kami, perlindungan daripada Tuhan, memampukan pemimpin kami mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keadaan bangsa kami Tuhan pulihkan. Berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sebagai sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangannya kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.